Semoga selamanya kita ada dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak lupa limpahan salawat dan salam tercurah limpah kepada baginda kita Nabiullah Habibana wan Nabiyana Imam Nabiyyin Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in dan kita semua sebagai umatnya yang mengharap syafaatul uzma nanti di yaumul qiyamah wal hisab. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Kepala SMP 1 yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, serta Unit Angkatan 9 ya, yang sedang melaksanakan untuk modul 1.4 diseminasi tentang budaya positif ya. Semoga diberi kelancaran. Untuk sambutan dipersilakan kepada Bapak Kepala SMP 1 Cisomtek untuk menyampaikan sambutannya. Waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembukaan saya ikuti aja dari pembawa acara Ustaz. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini, guru-guru yang ada di SMP Negeri 1 Cisomtek dalam acara diseminasi penerapan pengalaman budaya positif. Dari judulnya saja sudah ada bahasa positif. Mudah-mudahan dari adanya bahasa positif membawa arah positif di sekolah ini dalam bidang pembelajaran maupun dalam hal kekeluargaan sekolah. Yang perlu saya ucapkan di sini, alhamdulillah, terima kasih mungkin kepada Pak Arif dan kepada semua guru yang ada di sini. Terima kasih atas bisa berkumpulnya untuk menerima masukan atau menerima arahan dari Bapak kita Pak Arif yang akan memaparkan tentang penerapan pengalaman budaya positif. Juga alhamdulillah saya ucapkan bahwa di sekolah ini telah ada 3 guru penggerak dan 3 calon guru penggerak. Mudah-mudahan ke depannya yang lainnya juga mengikuti apa yang telah diemban, apa yang telah dilaksanakan oleh para guru penggerak dan calon guru penggerak, sehingga kita semua memiliki harapan untuk menjadi guru penggerak dan mudah-mudahan ke depannya ada arah atau jalan yang lebih bagus lagi. Adanya guru penggerak di sekolah bisa berjalan apa yang mereka emban tentang keilmuannya apabila ada dorongan dari semua pihak. Seorang calon guru penggerak bisa saja tidak jadi guru penggerak apabila tidak ada dorongan dari stakeholder yang lain. Pertama, mungkin ada dorongan dari pihak keluarganya sendiri. Kedua, ada dorongan dari kami pihak sekolah, dan juga ada dorongan dan motivasi dari guru-guru yang lain. Sehingga apabila seorang calon guru penggerak tidak ada dorongan, tidak ada motivasi, bahkan tidak dihiraukan oleh sekolah, mungkin saja seorang CGP tidak bisa jadi guru penggerak. Ataupun yang sudah jadi guru penggerak, seperti di sini ada Bu Pera, Bu Is, ataupun Pak Yusuf, apabila tidak diberi jalan atau tidak diarahkan atau tidak dianggap oleh pihak sekolah, maka akan seolah-olah sama saja dengan yang lainnya.
tidak diperankan apa yang dia bisa, apa yang dia bawa dalam hasil jadi guru penggeraknya. Sehingga saya harap mudah-mudahan semua yang ada di sini, terutama yang masih muda, karena kalau yang sudah 50 ke sana usianya, kemungkinannya agak sulit. Karena kalau dulu itu ada batasan untuk menjadi calon penggerak itu harus di bawah 50, ya, harus di bawah 50. Insya Allah mungkin Bu Jenny sekarang 43 tahun, ya, masih banyak waktunya. Ibu Supini baru 46, mungkin masih bisa, ya Ibu Mas, sehingga ikut guru penggerak. Kepada yang muda-muda yang lainnya, saya harapkan ada keinginan, ada kemauan, ada motivasi untuk mengikuti kegiatan dalam mengikuti calon guru penggerak. Untuk Pak Arif sekarang yang akan melaksanakan diseminasi penerapan pengalaman budaya positif di setiap sekolah, di setiap pribadi guru, di setiap pribadi kepala sekolah, apalagi di setiap pribadi siswa. Tidak akan lepas adanya budaya positif dan banyaknya budaya negatif. Dalam hal ini mungkin yang Bapak baca dari judulnya akan mengurangi budaya negatif untuk menambahkan atau memperbaharui dari budaya negatif menjadi budaya positif. Dan budaya positifnya ditingkatkan sehingga akan meningkat pembelajaran dan akan meningkat juga kualitas siswa yang keluar dari sekolah ini. Karena kalau budaya positif dan budaya negatif dibiarkan apa adanya, dibiarkan apa yang dibawa oleh masing-masing pribadinya, misalkan kepala sekolah budaya negatifnya apa, budaya positifnya apa, guru budaya positifnya apa, budaya negatifnya, begitupun siswa. Bukan dalam hal itu, dalam hal pembelajaran pun apa yang kita ajarkan, sifat, adat, strategi, materi yang kita bawa juga tidak semuanya positif, pasti ada negatifnya. Sehingga dengan arahan seperti sekarang yang akan dipaparkan oleh Pak Arif, sehingga bisa mengurangi budaya negatif. Seorang kepala sekolah misalkan budaya negatifnya apa, mudah-mudahan bisa dirubah sedikit menjadi budaya negatif. Kita dalam pembelajaran dari negatif mungkin bisa dirubah jadi positif. Sehingga kalau sudah berkurang budaya positif negatifnya, akan bertambah budaya positifnya, sehingga akan lebih meningkat ke arah kemajuan, ke arah perubahan. Sehingga sekolah kita, kalau yang ngomong sudah ada nih, sudah ada yang ngomong, bahkan seringlah saya dengar dari masyarakat atau dari siapapun, sekolah SMP Negeri 1 Cisopet bukan sekolah penggerak, tetapi dilihat dari perkembangan dan kegiatan yang dilaksanakan sudah hampir mirip sekolah penggerak. Bahkan ada yang bilang lebih dari sekolah penggerak yang ada. Mudah-mudahan adanya bahasa demikian bukan dulu dianggap bangga, bukan dulu dianggap iya, tetapi harus ditingkatkan dan dibuktikan bahwa sekolah kita walaupun bukan penggerak, tetapi seperti bahkan nyaris lebih giat, lebih fokus, lebih terarah dari sekolah penggerak. Mudah-mudahan dengan adanya CGP, dengan adanya penggerak-penggerak yang lainnya, memotivasi sekolah kita untuk menjadi sekolah penggerak atau setidaknya seperti sekolah penggerak.
Mungkin itu aja masukan dari kami pihak sekolah. Mudah-mudahan Pak Arif yang sekarang akan mengutarakan atau memaparkan masalah penerapan pengalaman budaya positif di sekolah kita bisa memaparkan dengan cukup gamblang sehingga dapat dimengerti dan dilaksanakan oleh semua stakeholder yang ada di sekolah ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutan dan arahannya serta motivasinya untuk Bapak Ibu Guru untuk ikut dalam kegiatan guru penggerak. Sampai hari besok itu masih ada waktu, yang muda-muda silakan ya untuk ikut dalam seleksi guru penggerak. Dan untuk pemaparan materi di aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif akan disampaikan oleh Bapak Arif Saiful Hikmat. Waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru yang sudah memenuhi undangan kami pada acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif dalam pemenuhan tugas aksi nyata modul 1.4. Puji dan syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita telah memberi kesempatan kesehatan dalam acara ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga acara ini berlangsung dengan baik dan tuntas. Selamat datang Bapak Ibu Guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin dan budaya positif di sekolah tercinta. Di sini saya bukan untuk menggurui atau memberikan sebuah ilmu, memberikan sebuah pemaparan, tetapi mencoba untuk berkolaborasi dengan Bapak Ibu karena dalam 2 bulan ke belakang saya sudah menyelesaikan satu modul, yaitu 1.1 sampai modul 1.4, dan di akhir modul tersebut harus memenuhi salah satu kewajibannya, yaitu aksi nyata bagaimana mendiseminasikan pemahaman tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Adapun yang akan dibahas di dalam pertemuan ini yaitu konsep utama modul budaya positif. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Tentu Bapak Ibu ada yang pernah mendengar tentang budaya positif, tentang apa itu perubahan belajar dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu, ini adalah merupakan konsep tentang pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru dirancang berdasarkan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tentu Bapak Ibu, dari pemahaman ini ada keyword atau kata kunci. Kata kunci di sini yang sudah tidak asing lagi dan sudah tidak tabu lagi oleh Bapak Ibu dengar setiap hari, bahkan sekarang setiap pertemuan ada kata kunci tentang berdiferensiasi. Itu merupakan pembelajaran dengan paradigma baru, dan berdiferensiasi itu salah satu dalam perwujudan profil pelajar Pancasila atau yang disebut dengan P3. Pada kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, sedikit saya mengulas bahwa pembelajaran tersebut berpihak kepada murid. Dan dalam pembelajaran diferensiasi juga sebelumnya kita melaksanakan tes diagnostik, yaitu untuk menemukan keberagaman kemampuan gaya belajar siswa
dan latar belakang khususnya di dalam kemampuan siswa di dalam belajar, kemampuan. Yang kedua adalah, nah ini Bapak Ibu, apa yang disebut dengan disiplin? Tentu Bapak Ibu sudah memahami yang disebut disiplin itu apa. Yang disebut disiplin itu kan ada kartun, yang pertama seperti Hansip, push up, yang kedua ada jam, yang ketiga ada bapak-bapak dan anak-anak. Di dalam kertas yang tadi, di dalam tanda tangannya, Bapak Ibu coba tuliskan, menurut Bapak Ibu apa itu disiplin? Selamat datang Bapak Ibu guru hebat, mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin dan budaya positif di sekolah tercinta. Di sini saya bukan untuk menggurui atau memberikan sebuah ilmu, memberikan sebuah pemaparan, tetapi mencoba untuk berkolaborasi dengan Bapak Ibu karena dalam 2 bulan ke belakang saya sudah menyelesaikan satu modul, yaitu 1.1 sampai modul 1.4, dan di akhir modul tersebut harus memenuhi salah satu kewajibannya, yaitu aksi nyata bagaimana mendiseminasikan pemahaman tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Adapun yang akan dibahas di dalam pertemuan ini yaitu konsep utama modul budaya positif. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Tentu Bapak Ibu ada yang pernah mendengar tentang budaya positif, tentang apa itu perubahan belajar dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu, ini adalah merupakan konsep tentang pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru dirancang berdasarkan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tentu Bapak Ibu dari pemahaman ini ada keyword atau kata kunci. Kata kunci di sini yang sudah tidak asing lagi dan sudah tidak tabu lagi oleh Bapak Ibu dengar setiap hari, bahkan sekarang setiap pertemuan ada kata kunci tentang berdiferensiasi. Itu merupakan pembelajaran dengan paradigma baru, dan berdiferensiasi itu salah satu dalam perwujudan profil pelajar Pancasila atau yang disebut dengan ketiga. Pada kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, sedikit saya mengulas bahwa pembelajaran tersebut berpihak kepada murid. Dan dalam pembelajaran diferensiasi juga sebelumnya kita melaksanakan tes diagnostik, yaitu untuk menemukan keberagaman kemampuan gaya belajar siswa dan latar belakang khususnya di dalam kemampuan siswa di dalam belajar, kemampuan. Yang kedua adalah, nah ini Bapak Ibu, apa yang disebut dengan disiplin? Tentu Bapak Ibu sudah memahami yang disebut disiplin itu apa. Yang disebut disiplin itu kan ada kartun, yang pertama seperti Hansip, push up, yang kedua ada jam, yang ketiga ada bapak-bapak dan anak-anak. Di dalam kertas yang tadi, di dalam tanda tangannya, Bapak Ibu coba tuliskan, menurut Bapak Ibu apa itu disiplin? Selamat datang Bapak Ibu guru hebat, mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin dan budaya positif di sekolah tercinta. Di sini saya bukan untuk menggurui atau memberikan sebuah ilmu, memberikan sebuah pemaparan, tetapi mencoba untuk berkolaborasi dengan Bapak Ibu karena dalam 2 bulan ke belakang saya sudah menyelesaikan satu modul, yaitu 1.1 sampai modul 1.4, dan di akhir modul tersebut
harus memenuhi salah satu kewajibannya, yaitu aksi nyata bagaimana mendiseminasikan pemahaman tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Adapun yang akan dibahas di dalam pertemuan ini yaitu konsep utama modul budaya positif. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Tentu Bapak Ibu ada yang pernah mendengar tentang budaya positif, tentang apa itu perubahan belajar. Ibu Fira? Oh belum. Mangga Bapak Ibu. Ya, menurut pendapat, Ya. disiplin adalah patuh atau taat pada aturan yang telah ditentukan. Disiplin. Apa itu disiplin menurut Pak Kepala? Yaitu patuh atau taat kepada aturan. Pak Saiful? Tepat waktu. Tepat waktu. Disiplin. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Ada Ya, sebentar. Pak Budi? sikap atau perasaan, Sikap atau perasaan juga taat dan patuh juga yang patuh. merupakan tanggung jawabnya Yang merupakan tanggung jawab secara pribadi. secara pribadi Ibu Selvi? ataupun secara kelompok. Ibu Jenny barusan? Disiplin adalah melakukan sesuatu sesuai aturan. Ada lagi? Ibu Subidi sudah senyum-senyum dari tadi. Saya sama dengan Pak Ustaz, tepat waktu menulis. Tepat waktu, disiplin itu tepat waktu. Ada lagi yang lain? Ibu Eva juga sudah senyum-senyum. Sepertinya sudah ada yang mau dikatakan. Isinya naik yang menjadi tanggung Taat dan patuh kepada apa yang menjadi tanggung jawabnya. Berarti secara personal. Semuanya hampir sama. Ibu Nuni mau menambahkan? Disiplin adalah mentaati peraturan yang ada dengan adanya reward dan punishment. Baik, Bapak Ibu. Ini adalah merupakan penjelasan dari disiplin positif. Yang pertama ada disiplin, yang kedua motivasi intrinsik, dan yang ketiga adalah disiplin positif. Kalau saya rangkum dari semua dari penyampaian Bapak Ibu sudah terangkum di sini. Dalam budaya kita kata disiplin cenderung dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Yang kedua, motivasi intrinsik. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Sesuai yang tadi dikatakan bahwa disiplin adalah memenuhi tanggung jawabnya. Yang ketiga, nah ini merupakan pengertian dari disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa iming-iming reward, paksaan atau hukuman. Nanti Bapak Ibu juga akan disuguhkan antara disiplin dengan peraturan. Begitu. Tentu sekarang masih bingung karena ini masih gambaran-gambaran. Nah, sekarang yang disebut dengan kebutuhan dasar manusia. Apakah Bapak Ibu setelah melihat tayangan ini setuju? Yang disebut dengan kebutuhan dasar manusia ini meliputi bertahan hidup atau yang disebut survive. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Bapak Ibu, badai menyampaikan argumentasinya. Ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan.
Dari kelima ini Bapak Ibu sudah ada yang terbesit di dalam benaknya apa yang disebut dengan bertahan hidup dan lain sebagainya. Kalau masih bingung, ada di slide selanjutnya, nanti kita berdiskusi. Bertahan hidup, dari gambar juga sudah ada anak yang sedang makan. Itu cara kita bertahan hidup, yaitu dengan salah satunya dengan cara makan atau memenuhi nutrisi. Yang kedua, rumah perlindungan berarti ya. Dan yang ketiga adalah hati, cinta atau detak jantung dan kesehatan. Nah, fisiologis atau fungsi tubuh, kebutuhan bertahan hidup berkaitan dengan sifat fisiologis, diantaranya makan, tempat untuk berlindung, beristirahat, keamanan, kesehatan, dan lain-lain. Setuju ya Bapak Ibu? Tanpa makan kita tidak akan bertahan hidup. Alasan karena cinta juga bisa nih bertahan hidup. Bertahan hidup. Kegagalan dalam bercinta akhirnya gagal dalam hidup. Berikutnya, nah ini kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima, ayah ibu, bapak, murakalina, ayah barudak, kita ayah sekelompok orang-orang. Dari ketiga gambar itu, bapak ibu sudah bisa menyimpulkan bahwa kita yang pertama butuh kasih sayang dari dalam keluarga atau kasih sayang dari orang yang tua, lebih tua. Yang kedua berarti yang anak-anak monggo bergandengan tangan sesama teman sebaya atau dengan temannya. Yang ketiga masyarakat kelompok. Nah, berkaitan dengan psikologis, kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain memiliki peran penting dalam membangun interaksi dengan lingkungan sekitar. Berarti yang berkelompok itu dalam kelompok, contohnya kita di sekolah, kasih sayang dan rasa diterimanya di sekolah berarti seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala tadi, jika CGP tidak didukung oleh keluarganya maka belum tentu dan berkemungkinan tipis beliau berhasil. Dan apabila juga CGP tidak didukung oleh stakeholder mulai dari pimpinan, rekan sejawat dan warga sekolah, dan itu belum tentu membuat CGP tersebut berhasil. Ya, boleh bertanya? Silakan, karena dari tadi sudah senyum-senyum, sudah tidak kuat. Iya. Kasih sayang dan rasa diterima sama dengan eksistensi nggak? Eksistensi kita di keluarga, tapi kita kan diterima di keluarga, tapi eksistensi kita tidak diakui. Berarti tidak dianggap. Ya, tidak dianggap. Berarti tidak dianggap. Eksistensi itu masuk ke kebutuhan yang ini juga. Oh, eksistensi. Sudah ada beberapa yang menjawab sudah masuk. Karena eksistensi kita itu identik dengan pengakuan, ya, berarti pengakuan untuk poin rasa diterima gitu. Jadi eksistensi keberadaan kita itu kalau ada Eksistensi kemampuan dari berarti seperti di lingkungan, rasa diterima ketika kita ada effort atau upaya kita menunjukkan kita tuh mempunyai eksistensi di dalam sebuah kelompok, di dalam sebuah kumpulan atau di dalam sebuah keluarga. Dilanjut, nanti kita berdiskusi lagi. Kumpulkan saja dulu Bu. Penguasaan, tetapi bukan kekuasaan. Terbesit seperti yang saya pikirkan bahwa dulu ini penguasaan, apakah kita kekuasaan gitu, kekuasaan yang kita miliki, raja, ya raja,
politik ternyata bukan. Dan ini adalah penguasaan menunjukkan bahwa seseorang membutuhkan pengakuan atas kemampuan meliputi harga diri serta dianggap berpengaruh dalam kelompok. Penguasaan berarti secara personal. Kemungkinan pertanyaan ibu barusan effort atau upaya eksistensi bisa juga masuk ke sini. Karena di sini ada kompetensi, ada kekuatan yang kita miliki, kompetensi, keterampilan atau skill yang kita miliki, harga diri, dan pencapaian. Itu yang disebut dengan penguasaan. Itu termasuk ke dalam kebutuhan dasar hidup manusia. Nah, kebebasan berkaitan dengan seseorang akan memilih bergerak, mencoba hal baru dan mengeksplorasinya. Ini adalah merupakan kebebasan mandiri di dalam melakukan segala hal, di dalam menentukan sebuah pilihan dan mengendalikan sebuah kegiatan. Nah, ini yang paling penting. Biasanya kebutuhan ini berkaitan dengan kesediaan akan tantangan, gurauan, dan pembelajaran yang bermakna, kesenangan. Upami urang budak teh ente senang, meraranyun gitu. Bingung gitu. Setiap manusia memiliki kebutuhan untuk merasa senang sehingga berupaya untuk mencari kesenangan dengan tawaria, canda tawa, atau dengan berkomunikasi dengan orang lain. Nggak ada tapi nawan kesenangan nawan 65 turbo kesenangan. Merasa gembira apabila telah membeli orang lain ya. Atau bersenang di atas dan penderitaan orang lain. Nah itu bagian dari kan? Bagian dari kesenangan. Atau tidak seperti itu juga. Budaya positif. Budaya positif. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia sudah disampaikan. Dan ini adalah motivasi perilaku manusia menurut Diane Gossen, Restructuring School Discipline, yang membuat disiplin di sekolah, rekonstruk. Yang pertama ada 3 faktor. Yang pertama adalah faktor eksternal. Yang kedua faktor eksternal juga. Yang ketiga adalah faktor internal. Yang pertama, menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Biasanya mereka akan bertanya apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Yang kedua, faktor eksternal untuk mendapatkan imbalan atau hadiah atau penghargaan dari orang lain. Itu motivasi eksternalnya. Yang ketiga, motivasi internal untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menurut Bapak Ibu, kalau melihat dari pendapat Diane Gossen, kira-kira yang lebih baik dari yang baik itu yang mana? Internal. Ketiganya atau hanya 3 atau hanya 1 dan 2? Ketiganya. Karena sesuai dengan agama yang kita anut, ucap, langkah, tekad. Ini itu sebetulnya menyangkut dari apa yang diajarkan oleh Nabi. Motivasi perilaku manusia itu tidak terlepas dari hati, tekad,
kedua ucapan, dan yang ketiga tingkah lakunya. Ini tepat sekali, Iya. Mas. Sama dengan apa yang dicanangkan oleh Rasul. Iya, baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Itu motivasi perilaku manusia, dan selanjutnya adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, mari kita berpikir sejenak. Mari kita mengamati tentang konsep disiplin dengan identitas gagal. Apakah Bapak Ibu setuju dengan konsep disiplin dengan identitas gagal? Ada hukuman. Hukuman berakibat tidak nyaman, merasa takut, menyakitkan, memaksa, menyembunyikan kesalahan, dan rendah diri. Itu akibatnya. Yang kedua, penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai diri. Maka Bapak Ibu, cenah mah ini teh konsep disiplin dengan identitas gagal. Bagian dari konsep. Karena kalau kita menghukum putra didik kita, anak didik, murid, mereka tidak akan nyaman. Terus akan merasa takut. Sieun lah cenah ku Pak Arif mah sieun jewer gitu. Galak atau nabi aya istilah huruf killer cenah. Berdong killer. Menyakitkan. Itu sekecil apapun atau sebesar apapun hukuman. Yang kedua, penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas dan hak menghargai. Apabila ada ketidaknyamanan, nanti kita di akhir kolaborasi. Karena Ibu Eva sudah menatap sangat tajam. Sepertinya ada sesuatu. Nah, terus tadi ada konsep disiplin dengan identitas gagal, sekarang ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama, dari hukuman kita berpindah haluan kepada konsekuensi. Asalnya hukuman, ada konsekuensi. Yang pertama, konsekuensi penguatan jangka pendek, monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Itu yang disebut dengan konsekuensi. Yang kedua, murid restitusi. Murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghargai dirinya dan orang lain, murid memiliki kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Itu konsep disiplin dengan identitas sukses. Atas disimpan di pertaruhan atau bahan diskusinya. Untuk yang berikutnya adalah, nah ini Bapak Ibu, di dalam diseminasi penerapan budaya positif di sekolah yaitu ada yang disebut dengan restitusi. Tadi restitusi adalah merupakan konsep disiplin yang sukses. Restitusi adalah sebuah konsep penanaman disiplin positif pada murid. Restitusi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau hukuman, Bapak Ibu bisa membayangkan ketika anak melakukan kesalahan, kita ada punishment, menghukum, dan itu dapat menimbulkan rasa takut kepada siswa dan tidak nyaman. Terus yang kedua, adalah penghargaan. Menurutnya tidak efektif, merusak hubungan. Yang ketiga adalah konsekuensi. Yang keempat adalah restitusi. Kalau restitusi itu kita sebagai penampung atau sebagai wadah
curhat. Kalau di sini yang sudah berperan sebagai coach itu biasanya Ibu Nuni ya Bu, karena Ibu berperan sebagai guru BK, guru bimbingan konseling atau yang disebut dengan konselor. Nah di sini juga kita menggali masalah dari siswa, lalu kita kembalikan lagi kepada siswa apa yang akan dilakukannya dan apakah siswa tersebut bertanggung jawab dan bersedia untuk memperbaiki dirinya. Seperti ini gambaran restitusi. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, proses menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada solusi dan menguatkan karakter. Itu dari ciri-ciri dari restitusi. Nah, yang Ibu Eva terbesit dari tadi, hukuman konsekuensi restitusi itu apa? Ini merupakan perbedaan yang dituangkan di dalam contoh kasus siswa terlambat masuk kelas. Kalau hukuman, jadi contoh kasusnya, guru memarahi murid sehingga murid takut. Yang kedua, guru tidak mengizinkan murid masuk kelas. Yang ketiga, guru menghukum murid untuk hormat di bawah bendera. Ini contoh hukuman. Kalau contoh konsekuensi, guru menyuruh murid ke ruang piket atau BK untuk meminta surat izin masuk kelas, dan itu merupakan konsekuensi terhadap dia yang sudah melanggar aturan. Konsekuensinya harus meminta izin masuk kepada guru BK atau guru piket. Nah, kalau restitusi di sini tahapannya beda lagi. Guru bertanya mengenai alasan perbuatannya, menanyakan keyakinan kelas dirinya, dan membantunya untuk menemukan solusi. Ada kosakata baru lagi di dalam restitusi. Kita menemukan kosakata baru lagi, yaitu menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya. Dan itu akan dijelaskan berikutnya apa yang disebut dengan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, posisi kontrol maksudnya di sini adalah posisi kontrol guru. Anu kahiji posisi kontrol guru itu yaitu sebagai penghukum. Soalnya di sini ada 5 posisi kontrol. Biasanya telah anu penghukum kumaha? Pak Budi, penghukum. Jadi guru itu sebagai penghukum, posisi kontrol, penghukum kepada murid. Contohnya yang tadi teh anu siswa yang terlambat ke sekolah teh menghormat bendera, berbendera di pihak, sudah itu kan menghukum. Itu contohnya dari posisi kontrol penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Tuhnya, jadi oleh telat ulangan anak, kusabab maneh telat. Tuh, jadi itu yang dimaksud dengan pembuat rasa bersalah kepada si siswa atau si murid. Yang ketiga adalah teman. Teman maksudnya di sini kita memposisikan teman sebaya dengan mereka. Yang ketiga, yang berikutnya adalah sebagai pemantau. Kita memantau tentang perkembangan siswa. Dan yang kelima adalah kita berposisi kita sebagai manajer. Contoh ungkapan. Kalau yang penghukum, patuhi peraturan sekolah, lalu lari 10 keliling. Yang disebut dengan hukumannya yang bagian mana, Bapak Ibu? lari 10 keliling. Lari, pokoknya budak teh sebelum ngelanggar hukum 10 keliling. Kalau yang pembuat rasa bersalah
Berapa kali Bu Guru harus bilang Bu Guru capek ngerepin kamu? Ibu juga Bu selfie macananya. Kumaha tuh intonasi nanti? Kudu seberkali kali ibu teh capek, ibu teh lebih dari kata tongengan, cenah ngajar maneh teh. Ibu teh maneh. Dengan posisi tersebut membuat murid merasa bersalah. Dan yang ketiga adalah ada lompong jidarnya lompong. Kumaha sih? Takbir kunaon okasiannya. Sanes da ayo sekolah lebih pengen nemu ijazah mun seperti itu. Kamana ada sekolah na mama beri. Beri naon sirah. Ah gitu. Ari takbirna kumaha cenah? Oh, paigan ibu. Paigan ibu sekarang yang gebuk-gebuk. Pernah sebenarnya itu membuat rasa bersalah. Tak sedangkan disadar, kan belum ngomongnya lempeng, ada takdir gitu. Terus sebagai teman, kali ini nggak apa-apa kamu telat, besok datang lebih awal. Ya, biar Bu Guru bangga, oke? Itu maksudnya dari posisi sebagai teman, dari verbal, dari bahasa atau yang diungkapkan. Mohon support sistemnya sebagai teman. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Nah, kalau yang pemantau naik satu tingkat, kita bertanya terhadap konsekuensinya jika si murid tersebut melanggar aturan. Dan yang terakhir adalah manajer. Siti, kamu tahu kesalahan apa akibat dari perbuatanmu dan bagaimana solusinya. Itu sebagai manajer. Kalau di sini manajernya Pak Kepala. Tetapi kita juga bisa memposisikan kita sebagai manajer ketika kita berada di kelas. Itu contoh dari ungkapannya. Ini yang disampaikan oleh Pak Kepala tadi, peraturan untuk dilanggar. Dan yang dihubungkannya adalah disiplin, harus mematuhi peraturan, peraturan memakai helm saat berkendara roda 2, peraturan memakai masker saat pandemi COVID. Berarti antara peraturan dengan disiplin itu apakah ada perbedaan? Apakah ada perbedaan antara peraturan dan disiplin? Disiplin itu adalah cerminan dari aturan. Kita menerapkan disiplin itu karena ada aturan. Upami Bapak Ibu setuju peraturan untuk dilanggar, kecena mah di TikTok ini rame. Peraturan dibuat untuk dilanggar. Setuju? Berarti ada alasan. Peraturan dibuat untuk dilanggar. Peraturan dibuat. Mewakili Kaum milenial. Gadget. Itu sebagai contoh peraturan. Aturan yang kita dapatkan adalah kita harus memakai helm ketika berkendara roda 2. Apabila kita tidak memenuhi peraturan, maka ada sanksi, hukuman, sebenarnya dihukum. Berikutnya, nah ini yang disebut dengan tahapan keyakinan kelas. Jadi tahapan keyakinan kelas dibuat ini untuk mencegah dan meminimalisir juga menyadarkan
siswa atau murid kita ketika kita membuat sebuah peraturan kelas atau yang disebut dengan kesepakatan kelas. Kenapa keyakinan kelas dibuat? Karena kita mengarahnya terhadap restitusi. Restitusi sendiri bahwa penyelesaian masalah dikembalikan lagi kepada si pembuat masalah, lalu kita mencoba meyakinkan keyakinan kelas dan menanyakan bagaimana solusi dari kesalahan yang telah diperbuatnya. Berdiskusi mengenai peraturan, itu tahapan yang pertama. Di kelas kita membuat sebuah diskusi, apa saja yang akan kita buat di dalam satu komunitas atau satu kelas. Contohnya, Bu, ulah ganeng, itu berdiskusi mengenai peraturan. Yang kedua, Ibu ulah aya anu terlambat atau napi Ibu ulah aya anu permisi atau napi Ibu jika saya mau buang air kecil atau buang air besar harus permisi dulu kepada Ibu. Gitu. Yang kedua, merumuskan keyakinan kelas. Merumuskan keyakinan kelas itu tidak hanya satu orang, tetapi peserta didik atau siswa semuanya terlibat. Karena mereka harus terlibat di dalam pembuatan peraturan kelasnya. Yang ketiga, setelah dirumuskan, yang ketiga adalah menempelkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas tersebut harus disepakati dan disetujui oleh penghuni kelas atau anggota komunitas. Ayeuna mah pangintennya kusabang Gen Z atau napi generasi milenial upami dihukum teh nyata gitu teh ya takdir. Alasanna teh seueur we kamari aya nu kitu gitu nya. Teu ngangge sapatu, ngangge sendal, abi mah baseuh, padahal teu hujan teu naon. Aya anu ngangge sweater, kumaha ngangge sweater? Gering, Pak. Tiris. Mohon tah gitu. Jadi kita teh bingung gitu. Nah, semoga keyakinan kelas ini menjadikan sebuah solusi bagi kita sebagai tenaga pendidik. Apalagi ketakutan kita sebagai guru, bukan ketakutan atau apa tuh guru ini namanya kan? Kekhawatiran, apalagi Pak Kepala sangat mengkhawatirkan karena beliau bertanggung jawab terhadap guru dan guru juga bertanggung jawab kepada siswa. Jangan sampai sempat berbincang dengan Pak Kepala, eta budak senang kita sholat, napikeun kan nuntut. Itu kan di negeri mana gitu, anu terjadi nanti sanes di urang. Jadi semoga ini menjadikan salah satu alternatif karena siswa yang membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas dan tinggal dijalankan. Ketinggal anu pinggeun bagaimana bentuk keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan. Abstrak teh kumaha maksudna? Nyata. Abstrak Nyata. maya. Upami peraturan mah jelas pengintennya. Aturan jelas. Ini mah lebih abstrak. Oh, nyata konkret. Tidak terlihat tapi ada, tidak terlalu konkret. Lukisan Ibu sudah abstrak. kenal kata pongmai. Oh, nyata ngeping ambil lepas lah. Kalau ngeping, pink sekarang biru ya. Nomor kedua, berupa pernyataan universal dan spesifik bentuknya upami keyakinan kelas mah. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Dan upami peraturan mah tidak boleh terlambat masuk kelas. Itu penginten upami mah dibuat dalam bentuk positif. Setiap siswa atau setiap murid datang tepat waktu. Itu kan positif gitunya. Mohon bahasa teh lebih halus gitu. Kayak bahasana diperhalus. Tah bahasa naon? Bahasa ibu boy atau bahasa kamu? Kalau kamu dihukum menghormat bendera dengan bahasa yang halus mah
Mana tati gitu. Ya, Ya ampun, beneran. anak-anak sakit, pandangan diangkat gitu. Mohon pokoknya. Terus yang keempat, sesuai dengan kondisi lingkungan. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, tentu kalau 8A akan beda dengan 8B karena itu lingkungan yang berbeda. Kalau 8A banyak orang yang dari luar Cisopet misalnya, atau yang tidak menggunakan kendaraan umum, jalan kaki. Tentu saja untuk terlambat datang itu mungkin ada poin keberapa. Itu disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Yang kelima, bentuk keyakinan kelasnya adalah melibatkan semua pihak. Jadi tidak ada pihak yang tidak terlibat. Dan itu merupakan usulan atau hasil rembuh dengan keyakinan sebuah kelas atau sebuah komunitas. Dan yang ketiga, yang terakhir, sedikit saja agar mudah diingat. Poin-poinnya itu salit tapi menukik gitu sebenarnya, atau spesifik, sedikit simple, tetapi dapat dijalankan oleh semua pihak. Nah, bagaimana jika murid berbuat kesalahan? Anak tadi teman contoh kasus sebuah Eva. Cenah Saur Gosen. Gosen mengatakan bahwa restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan keyakinan yang lebih kuat. Memang Bapak Ibu, melaksanakan restitusi ini tidak mudah semudah membalikan telapak tangan. Kita harus memenuhi tahapan-tahapan mulai dari keyakinan kelas, kesepakatan kelas, dan hal lain sebagainya. Nah, bosan mah taat kaburu keluar sekolah. Daripada bertahan dulu mending kene keluar sekolah. Takdir. Restitusi yang pertama bukan menebus kesalahan, yang kedua bukan sebuah paksaan, tetapi restitusi fokus pada solusi yang diciptakan dirinya sendiri. Yang kedua, membentuk keyakinan. Keyakinannya juga timbul dari diri sendiri. Tahapan segitiga restitusi, yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Itu ada 3. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, contoh yang sudah dilakukan. Yang pertama, Galang siswa kelas 8A terlambat masuk kelas pada jam pelajaran bahasa Inggris setelah melalui tahapan segitiga restitusi. Ternyata alasan terlambat adalah karena main game dan tidur larut malam. Galang menyadari kesalahannya dan mampu mencari solusi. Dia akan tidur lebih awal dan akan memasang alarm. Sebagai seorang penuntut, kau menjadi panutan dan teladan. Miliki sikap dan kepribadian, idola dalam seluruh segi kehidupan. Mampu berdiri sendiri, memiliki rasa percaya diri untuk menyembah dari anak bangsa, mewujudkan mobil pelajar Pancasila. Berjalan dan bergerak maju, melahirkan ide-ide baru. Galang sudah tahu kenapa Galang dipanggil Sorono.
tahu Pak. Oke. Sekarang tadi berangkat ke sekolah jam berapa? Jalan tidur lebih 20 menit Pak. Tidur lebih 20. Apakah yang tahu sekolah kita masuk jam berapa? Jam tidur pas. 7 pas. Berarti jam 7.00 kita harus sudah ada di sekolah. Baik, ya. Artinya sekarang terlambat masuk ke sekolah. Benar. Ya. Menurut Galang, perbuatan terlambat ke sekolah itu perbuatan baik atau buruk? Buruk. Perbuatan buruk. Berarti Galang menyadari bahwa itu perbuatan tidak baik. Ya. Baik, Galang. Setiap manusia pernah melakukan kesalahan, bahkan Bapak juga pernah terlambat untuk menghadiri dalam suatu acara. Nah, di sini Bapak bukan untuk mencari siapa yang salah atau menghakimi Galang kenapa Galang sampai terlambat. Di sini Bapak mau membantu Galang untuk mencari solusi dari masalah keterlambatan Galang masuk sekolah. Galang pasti punya alasan kenapa Galang sampai terlambat ke sekolah. Tidur larut malam Pak. Tidur larut malam. Apa yang dikerjakan Galang sampai Galang tidurnya sampai larut malam? Main HP Pak. Main Main game. HP, main game. Jam berapa tidurnya? Jam 12? Jam 1 malam? Jam 12. Jam 12 malam. Baik, karena Galang asik main HP, asik main game, jadi Galang tidurnya sampai larut malam. Galang masih ingat keyakinan kelas yang kita buat pada waktu awal pertemuan. Masih ingat Pak. Masih ingat apa saja Galang? Disiplin dan waktu. Disiplin dan tepat waktu. Berarti Galang yakin tidak bahwa disiplin dan tepat waktu itu penting bagi kita? Yakin? Ya. Baik. Sekarang apa yang seharusnya Galang lakukan? Tepat waktu masak alam. Tidur tepat waktu, memasak agar bangunnya bisa pagi dan tidak terlambat ke sekolah. Nah, setelah Galang mengetahui apa yang dilakukan, mau dari kapan Galang mulai? Mulai hari ini Pak. Mulai hari ini Galang akan melakukan tidur lebih awal, terus memasang alarm supaya sebelum subuh Galang sudah bangun, sudah segar dan tidak terlambat ke sekolah. Baik, Galang, Bapak yakin Galang akan menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi manusia yang sukses dan soleh. Terima kasih atas waktunya. Semoga Galang dapat melakukan apa yang sudah Galang katakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Silakan sekarang kembali ke kelas. Saya Galang, siswa dari SMP 1 Cisombe. Saya senang sekali diajak Pak Ari untuk memahami masalah dan mencari solusinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu Ibu, Bapak yang sudah dilakukan dalam penerapan segitiga restitusi. Karena sudah selesai bahasannya, terima kasih atas dukungan, waktu, atas partisipasinya. Dan ini adalah merupakan salah satu bentuk dukungan Bapak Ibu terhadap saya sendiri secara pribadi dan terhadap sekolah. Karena mengulas perkataan Pak Kepala tadi, saya tidak akan menjadi guru penggerak kalau tidak didukung oleh keluarga yang pertama, yang kedua oleh rekan sejawat, yang ketiga termasuk stakeholder dan termasuk warga sekolah. Terima kasih atas kehadirannya, atas partisipasi dan sumbangan segala waktunya. Saya tidak bisa dapat membalas atas kebaikan
Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah yang akan memberikan balasan dan ganjaran kepada Bapak Ibu serta pahala kepada Bapak Ibu lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Siapa yang tidak hadir? Atau hadir semua? Hadir? Alhamdulillah. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Ya? Kesepakatan kelas. Baik. Nanti kalian sama Bapak akan dibagikan post-it kertas ini dan kalian tuliskan apa keinginan kalian di kelas ini. Paham nggak maksudnya? Misalnya saya ingin kelas ini tertib, gitu. Atau ada lagi? Atau saya ingin kelas ini bersih, gitu. Pokoknya keinginan kalian dituliskan di dalam post-it ini, ya. Nanti setelah selesai, Bapak akan mempersilahkan kalian untuk menempelkan di dalam board, di depan board. Di tengah keberagaman, kau hadir, tak pernah membosankan, memberi kebahagiaan, menghadang segala tantangan. Mampu berdiri sendiri. Sudah ya semuanya? Sudah semuanya? Kelas ini tertib. Saya ingin kelas ini tertib. Bapak coba kelompokkan ya. Coba kelompokkan. Nanti kita setelah dikelompokkan kita ubah kata-katanya menjadi kalimat positif. Tahu ya? Dan bergerak maju, melahirkan ide-ide baru, mampu berkolaborasi tanpa rasa sungkan dan risih. Di tengah keberagaman, kau hadir, tak pernah membosankan. Kelas yang pertama adalah saling menghargai sesama teman. Yang kedua, terlibat kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas. Yang keempat, jujur dalam perkataan dan perbuatan. Yang kelima, tepat waktu dalam kegiatan belajar. Apakah kita siap menjalankannya? Siap. Sekali lagi, apakah kita siap menjalankannya? Siap. Berarti ini merupakan kesepakatan kelas. Tepuk tangan. Sebagai seorang penuntun, kau menjadi panutan dan teladan. Miliki sikap. Apakah kalian bisa melihatnya? Siap untuk menjalankannya? Baik, karena keyakinan kelas sudah terbuat, ada 5 keyakinan kelas 8A dan alhamdulillah kalian akan siap untuk
menjalankannya. Dan apabila ada yang lupa, kalian bisa melihat di dinding kelas. Baik, karena waktunya sudah habis. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saskia Yusinta Andini, kelas 8A dari SMPN 1 Cisompet. Tadi saya sudah membuat keyakinan kelas dan insya Allah saya dan teman-teman akan menjalankannya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vera Fujirahayu, guru bahasa Inggris dari SMPN 1 Cisompet. Di sini saya akan menyampaikan testimoni dari kegiatan aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Arif Saiful Hikmat SPD MPD. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif harus benar-benar diimplementasikan di sekolah sebagai salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Kegiatan diseminasi ini sangat bermanfaat karena mampu memberikan pencerahan serta pemahaman kepada rekan guru serta seluruh warga sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.